Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, sekarang kita belajar Al-Quran hadis tentang hadis kebersihan. Sebelumnya anak-anak sudah pernah ya menghafal hadis kebersihan. Nah, sekarang kita bahas ya tentang hadisnya. Dan yang akan kita pelajari di sini ada 2 hadis kebersihan. Nah, sekarang kita baca hadis yang pertama ya. Ikuti Ibu Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahuru syatrul iman. Ulang lagi ya. At-tahuru syatrul iman. Coba sekali lagi. At-tahuru syatrul iman. Artinya, bersuci itu setengah dari iman. Ulang lagi, bersuci itu setengah dari iman. Nah, coba anak-anak baca lagi dari Arabnya tadi. At-tahuru syatrul iman. Artinya, bersuci itu setengah dari iman. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak sudah mengikuti Ibu. Nah, hadis yang kita baca tadi menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kita agar menjaga kesucian, karena itu bagian dari iman. Memang apa sih arti suci itu? Nah, suci itu artinya bersih. Lalu apa saja yang harus suci? Tentu saja yang harus suci itu badan kita, pakaian, tempat ibadah, lalu tempat tinggal, lingkungan sekitar, dan tidak lupa hati kita juga harus suci ya, tidak iri, tidak dengki, sombong, dan lain sebagainya. Nah, Allah adalah zat yang maha suci, jadi kita harus yakin bahwa Allah mencintai orang-orang yang menjaga kebersihan, menjaga kesucian. Nah, anak-anak, kalau sebelumnya kita mempelajari Al-Quran, surah-surah pendek, sekarang kita belajar tentang hadis. Mempelajari hadis itu juga termasuk ibadah, karena ajaran-ajaran dari hadis adalah hal-hal yang baik. Hadis mengajarkan cara-cara beribadah. Jadi, hadis yang sudah kita pelajari jangan hanya dihafal saja ya, tapi kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya hadis kebersihan ini. Kalau sudah dihafal, anak-anak harus lebih menjaga kebersihan ya, baik kebersihan diri sendiri maupun kebersihan lingkungan. Sekarang hadis yang kedua. Anak-anak pasti sudah hafal. Kita baca yuk. Bismillahirrahmanirrahim. An-nazofatu minal iman. Ulang lagi yuk. An-nazofatu minal iman. Artinya, kebersihan itu sebagian dari iman. Coba ulang lagi kita baca ya. An-nazofatu minal iman. Artinya, kebersihan itu sebagian dari iman. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak yang sudah membaca hadisnya. Nah, di bab ini kita tidak hanya belajar tentang terbiasa hidup bersih, tapi juga terbiasa hidup tertib dan menghargai orang lain. Contohnya apa aja sih hidup tertib itu? Pertama,
selalu berusaha bangun pagi. Nah, anak-anak yang masih kesiangan nih bangunnya, harus berusaha ya bangun pagi agar lebih tertib kita hidupnya. Yang kedua, sarapan pagi sebelum beraktivitas supaya ketika kita melakukan aktivitas itu kita fokus, kita kuat ya, nggak lemes badannya. Yang ketiga, menyimpan barang-barang sesuai pada tempatnya. Misalnya menyimpan buku itu di rak buku atau di meja belajar anak-anak, bukan di tempat tidur gitu ya. Terus misalnya menyimpan baju yang kotor di tempat baju kotor. Terus menyimpan mainan di tempat mainan ya, jadi tidak sembarangan. Terus yang keempat, bermain kalau sudah mengerjakan tugas sekolah. Jadi misal hari itu anak-anak ada tugas sekolah. Nah, ada yang mengajak main misalnya. Anak-anak harus kerjakan dulu tugas sekolahnya, baru boleh bermain ya. Jangan sampai bermain dulu, nanti udah capek lupa deh sama tugasnya. Jadi kalau mau main, pastikan tugas sekolahnya sudah selesai ya. Nah, itu tadi contoh hidup tertib. Masih banyak lain ya contohnya untuk hidup tertib. Apalagi tentang sholat. Nah, sholat harus tepat waktu. Nah, itu agar hidup kita lebih tertib ya. Nah, selanjutnya contoh menghargai orang lain. Yang pertama, selalu mengucapkan salam sebelum dan sesudah keluar rumah atau ketika anak-anak bertemu orang lain, ucapkan salam. Yang kedua, mencium tangan ayah dan ibu. Kalau misalnya anak-anak mau pamit ke sekolah atau mau pergi, cium tangan ayah dan ibu. Yang ketiga, hormat pada semua guru. Jadi kalau misalnya anak-anak di sekolah nih, anak-anak melihat guru, siapapun gurunya ya, walaupun anak-anak belum kenal nih namanya siapa, tetap harus hormat ya. Jangan sampai kalau di sekolah lari-larian terus nabrak guru atau tidak salim ke guru gitu ya. Jadi harus hormat kepada semua guru ya. Terus yang keempat, senang bergaul dengan teman-teman gitu. Jadi nggak sendirian aja malu misalnya, atau anak-anak terlalu takut gitu, enggak ya. Jadi harus bergaul dengan teman-teman. Yang kelima, menyayangi adik dan kakak. Seperti mengasuh adik nih, anak-anak yang punya adik dijaga adiknya ya. Kalau misalnya lihat mamah lagi repot nih, repot masak atau repot bersih-bersih rumah. Nah, anak-anak bantu menjaga adik, mengasuh adik. Terus contoh lagi mendengar nasihat kakak. Kalau kakak kalian menasihati kalian itu dengarkan ya, jangan malah marah-marah. Alhamdulillah, itulah penjelasan tentang hadis kebersihan. Terbiasa hidup bersih dan hidup tertib. Untuk tugasnya, anak-anak menulis dengan rapi ya di buku tugas anak-anak. Lalu tidak lupa ya di atasnya beri hari, tanggal, dan pelajarannya apa. Nah, sebelum kita tutup, coba yuk kita baca lagi hadisnya. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. At-tahuru syatrul iman. Bersuci itu setengah dari iman. Nah, yang kedua, an-nazofatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Cukup sekian dari Ibu ya. Terima kasih anak-anak hebat sudah memperhatikan video ini. Tetap dijaga kesehatannya, lebih rajin lagi belajarnya dan ibadahnya. Sampai bertemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.